Jogokarian ya Pak ya. Tapi ada yang unik nih Pak dari masjid ini adalah sholat subuhnya. Nah katanya kalau sholat subuh di sini itu rasanya kayak sholat Jumat saking ramainya. Itu sebenarnya berapa sih Pak jamaahnya dan kok bisa sih seperti itu? Ya memang itu berangkat dari keprihatinan kita. Sholat subuh itu sholat yang nilainya sangat tinggi kan. Rasulullah mengatakan man sholat al-subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid seakan-akan dia sudah sholat semalam penuh. Dan masa ini sholat yang pahalanya sangat besar kok sepi. Nah maka mulai tahun 2000 kita buat gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi pada waktu itu kita buat undangan sholat berjamaah ke masjid supaya menarik ya. Saya buat undangan seperti undangan perkawinan. Oh, dibuat ya, semenarik mungkin. Rumah-rumah masyarakat. Kemudian dikutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu. Oh jadi itu menarik ya, mereka itu. Oke. Kemudian kalau ada sepatu sendal hilang di masjid akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Jarang loh itu Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door prize. Kita cari sponsor kulkas, ya, kompor gas, sepeda, supaya orang itu bergembira datang ke masjid. Kenapa 40 hari? Ya, kalau orang itu 40 hari tidak putus berjamaah itu, Rasulullah mengatakan akan dihapuskan sifat munafik di dalam dirinya. Nah, maka kalau orang itu sudah bisa, ya, 40 hari ini tidak putus, 5 waktu berjamaah di masjid, kalau hilang sifat munafik itu, dia menjadi tidak berat datang ke masjid. Nah, Ramadan ini waktunya tidak sampai 40, maka banyak selesai Ramadan orang kembali nggak ke masjid. Nah, maka berdasar hadis itu, selama 40 hari ini kita gembirakan orang datang ke masjid. Tapi kita ulang. Ya, kalau dulu hanya door prize seperti itu, mulai 2 tahun yang lalu kita sediakan 4 tiket umroh bagi yang paling aktif berjamaah di masjid. Tapi ada lagi nih Pak yang menarik mengenai saldo 0 rupiah. Kalau di masjid biasanya saldo kita hari ini berapa juta. Kenapa yang digaungkan dari Masjid Jogokarian ini malah saldo 0 rupiah? Itu filosofinya itu maksudnya apa Pak? Ya, uang yang diberikan masyarakat melalui infak dan sedekah ke masjid ini kan untuk segera menjadi amal kebaikan. Maka masjid tidak menahan-nahannya, langsung dibelanjakan. Jadi satu saat misalnya kita lihat, ada orang difabel, dia akan masuk ke masjid tidak bisa karena undang-undangan. Maka uang masjid segera besok bangun fasilitas orang bisa pakai kursi roda masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian kita lihat para lansia yang datang ke masjid, karena imamnya bacaannya panjang, kelihatan bahwa mereka capek. Wah, bacaannya panjang Pak, tidak perlu khawatir. Kami akan sediakan kursi bagi mereka yang tidak kuat lama berdiri dalam sholat. Maka ada sekitar 30 jamaah kursi yang kita lihat setiap hari. Ya, coba bayangkan orang lansia, apalagi yang sudah stroke, kalau di rumah terus bunak pikirannya ya, dia itu mungkin malah emosional, banyak persoalan dengan keluarga yang merawatnya. Tapi begitu 5 waktu ke masjid, mereka itu bergembira, tiap saat bertemu banyak orang, tiap saat didoakan orang. Nah, sehingga di sini jamaah lansia cukup banyak dan kita sediakan kursi. Kemudian kita lihat orang keluar dari masjid, tengah kiri kanan, ada apa Pak? Sepatu saya hilang. Nah, mereknya apa Pak? Kita ganti sama dengan mereknya. Jangan sampai ada orang kemudian datang ke masjid ya, takut ya? Ya, malah reaksi takmirnya salah apa? Besoknya ada tulisan hati-hati barang Anda di masjid banyak pencuri kan? Ya, kan? Itu malah jadi orang ya nanti hilang ya benar. Itu uang itu kita gunakan untuk pelayanan. Ternyata kita melihat juga silaturahim apa? Ternyata ada rumah-rumah masyarakat itu yang tidak layak jambannya. Padahal jamban itu penting. Karena apa? Berkait dengan najis ya, kesuciannya dalam sholat. Kemudian berkait dengan kesehatan. Maka masjid kemudian dengan dana yang ada tadi kita gunakan untuk membenahi, memperbaiki jamban masyarakat. Ya, ini. Jadi uang itu jangan disimpan, tapi manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian masjid punya program rasjid, beras masjid. Kita sediakan kotak sodako beras
Dan kita himbau jamaah itu yang punya kelebihan, kalau mau nanak nasi sisakanlah segenggam 2 genggam, bawa ke masjid. Nah ternyata alhamdulillah respon cukup bagus, sehingga kita setiap 15 hari bisa membagi kepada warga miskin di sini 5 kg beras per 15 hari. Jadi setiap 10 hari warga miskin itu mendapat 10 kg beras. Oke. Ya. Nah inilah yang kita lakukan. Jangan sampai kehadiran masjid ini justru terlalu sering mengganggu. Sound sistemnya bising, orang lagi susah mikir utang nggak bisa tidur, malah bising masjidnya ya. Tetapi kita memberikan solusi. Begitu detail semua yang dipikirkan oleh masjid ini, Pak. Takmir masjidnya sendiri itu diurus secara profesional, ada proses perekrutan, atau memang seperti apa? Ya, sejak tahun 99 itu kita coba rubah dengan mengikut sertakan masyarakat di dalam memilih kepengurusan. Jadi di sini pengurus itu setiap 4 tahun sekali dipilih secara langsung. Jadi melalui pemilu. Ya. Jadi ada pemilu juga ya? Oh iya, setiap 4 tahun sekali ada pemilu. Nah kita kan meniru, ya, ingin masjid ini seperti masjidnya zaman Rasulullah. Maka kita di dalam mengurus masyarakat berbasis masjid ini, kita lakukan yang pertama itu pendataan, database. Jadi kita tahun 99 sudah memulai sensus masjid. Jadi kita tahu persis pada tahun 1999 itu warga Jogokarian itu ada 907 kepala keluarga. Dari 907 kepala keluarga itu 215 kepala keluarga non-muslim. Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Kemudian 2.973 jiwa itu yang sudah punya kewajiban sholat itu 1.839. Tetapi dari 1.839 yang sudah seharusnya sholat, yang belum sholat itu masih 819. Nah maka masjid segera melakukan pelayanan. Kita membuat gerakan mensolatkan orang hidup itu. Ya, kita kunjungi rumah-rumah, kita tawarkan kalau mau belajar sholat, tinggal ketentukan waktunya. Ustadznya dari masjid yang datang membina mereka sampai bisa sholat. Jadi tidak bisa hanya diadani saja. Wow, sangat inspiratif. Begitu banyak kegiatan yang sangat menginspirasi. Tapi obrolan ini kita lanjutkan nanti ya Pak. Kita jeda sejenak, tetap di Net Jogja.